Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugroho dengan NPM D1A 024056 dari Prodi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2024. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang hakikat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan secara resmi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti media, pemerintahan, dan pendidikan. Selain itu, bahasa ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyatukan seluruh orang dari bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu varietas dari bahasa Melayu, yang artinya bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk dari bahasa Melayu yang berkembang dan diresmikan menjadi bahasa nasional Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara sehari setelah proklamasi kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Identitas nasional diupayakan untuk diperkuat dan digunakan sebagai alat untuk menyatukan bangsa yang memiliki keragaman bahasa dan suku. Bahasa Indonesia dipilih karena memiliki dasar yang kukuh sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ketika para pemuda berjanji untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, bahasa Indonesia berguna sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar rakyat Indonesia, karena sebagian besar dari warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa utama mereka. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara fungsinya adalah yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kita membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Ada beberapa pengertian tentang sikap berbahasa Indonesia, yaitu yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Yang terakhir, sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang dwi bahasawan maupun yang multi bahasawan akan terwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu, baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Lalu selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri sikap berbahasa menurut Garvin
dan Metiat 1968. Yang pertama, language loyalty atau kesetiaan bahasa, yang dimana mendorong suatu masyarakat untuk melestarikan bahasanya. Yang kedua, language pride atau kebanggaan bahasa, yang berfungsi untuk mendorong seseorang menggunakan bahasanya dan mengembangkan bahasanya sendiri. Dan yang ketiga, awareness of norm atau kesadaran akan norma, yang berfungsi untuk mendorong orang untuk menggunakan bahasanya secara cermat dan santun. Selanjutnya, kita membahas tentang komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967. Ada 3 komponen bahasa menurut Lambert, yaitu 1. Komponen kognitif, yang membahas tentang pengetahuan dan alam sekitar dan gagasan yang biasanya digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif menyangkut tentang penilaian baik atau suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan yang membuat orang itu dikatakan memiliki sikap positif atau negatif. Yang ketiga, komponen konatif. Komponen konatif menyangkut tentang perilaku atau perbuatan sebagai keputusan akhir dan kesiapan reaktif mengenai suatu keadaan. Selain itu, pada pertemuan kedua ini juga kita juga mempelajari tentang sikap berbahasa, yang contohnya seperti penggunaan EYD yang baik, penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat efektif, dan aturan paragraf Indonesia, dan sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap eksteris, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut tentang keyakinan dan kognisi mengenai bahasa. Dalam pertemuan ketiga, kita membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Di pertemuan ketiga ini, kita membahas tentang bentuk tulisan secara umum. Contohnya seperti yang pertama, prosa fiksi seperti dongeng, cerpen, fabel, dan mitos. Yang kedua, prosa non-fiksi seperti tulisan akademik atau karya tulis. Yang ketiga, puisi lama seperti pantun, syair, dan alibun. Yang keempat, puisi baru seperti balada hime, ode, romansa, dan satir. Arti tulisan ilmiah menurut Dalman 2018 dan Kusmana pada tahun 2019 dan Januari 2008 adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau scientific yang dapat diterima dan digunakan untuk lingkungan akademik. Contohnya seperti hasil kajian pustaka dan hasil proses penelitian. Pada pertemuan keempat, kita membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di pertemuan ini, kita membahas tentang sumber dunia pustaka dari dunia digital dan aplikasi atau software untuk membuat daftar pustaka, yaitu Mendeley. Beberapa contoh sumber pustaka dari dunia digital adalah Crossdev, ePusnas, PDF Drive, dan Library Genesis. Dan juga kita membahas tentang beberapa jenis Mendeley, yaitu yang pertama, Mendeley Desktop. Mendeley Desktop bekerja secara offline dan sumber pustakanya tersimpan dari penyimpanan atau hard drive setiap penggunanya. Yang kedua, Mendeley Web yang berbasis di web server. Mendeley Web biasanya digunakan untuk mencari informasi mengenai popularitas suatu referensi. Dan yang terakhir, Mendeley Reference Manager atau MRM yang membutuhkan konektivitas internet sejak login dengan fasilitas mirip dengan Mendeley Web.
dalam pertemuan kelima, kita membahas tentang presentasi ilmiah. Setiap presiden Indonesia mempunyai cara pembawaan pidato yang unik yang mencerminkan kepribadian dan latar belakang mereka. Berikut adalah cara pembawaan mereka. Yang pertama, Soekarno. Soekarno memiliki ciri khas pidato yang penuh semangat dan retorika yang memukau. Beliau menggunakan bahasa yang puitis dan nasionalis, dan sering menggunakan gaya otoritas yang mendramatisasi dengan menekankan kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Soekarno mampu meningkatkan emosi pendengar. Yang kedua, Soeharto. Gaya bicara Soeharto cenderung dengan gaya bicara yang tenang, penuh perhitungan, dan sedikit ekspresif. Gaya pidatonya formal dan bersikap instruktif. Dia lebih fokus pada kebijakan dan stabilitas, dengan sedikit sekali emosi yang ditunjukkan. Pidato Soeharto seringkali dianggap kaku dan monoton. Yang ketiga, B.J. Habibie. Pada umumnya, pidato Habibie seringkali sangat teknis dan detail karena dia seorang teknokrat. Pidato Habibie berbicara dengan logika yang rumit dan menggunakan banyak istilah ilmiah dan teknologi. Gaya pidatonya dinamis dan energik. Meskipun pemikirannya yang kompleks, terkadang membuatnya terlihat rumit. Yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pidato Gus Dur pada umumnya bersifat reflektif dan toleratif, meskipun terkadang kurang terorganisir. Dengan gayanya yang santai, sering diselingi humor, dan cenderung informal. Ia juga sering menyampaikan pesan dengan sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Gaya pidato Megawati biasanya sederhana dan tidak terlalu ekspresif. Beliau berbicara dengan santai dan sederhana, tetapi pidatonya seringkali dianggap kurang menarik dibandingkan dengan presiden lainnya. Meskipun demikian, beliau konsisten dalam penyampaian pesan dalam politik. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan SBY. SBY cenderung lebih berhati-hati dalam penyampaian setiap kata, berfokus pada stabilitas politik dan keamanan. Gaya pidatonya terstruktur dan formal. Ia juga sering menggunakan bahasa yang halus dan diplomatis. Pidatonya lebih cermat dan masuk akal. Yang terakhir, Joko Widodo. Jokowi memiliki gaya pidato yang sederhana, lugas, dan langsung ke inti masalah. Dia tidak banyak bermain dengan retorika, tetapi lebih fokus kepada solusi yang praktis. Gaya pidatonya sederhana dengan sedikit formalitas dan kadang-kadang disertai kisah atau contoh nyata. Selanjutnya, dalam pertemuan ini kita juga membahas tentang hakikat presentasi ilmiah yang berisi: pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan, penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dari dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu. Sardono 2012, Kovlan, Janis, dan Kelly 1995. Berdasarkan pengertian di atas, ada 3 komponen utama dari sebuah komunikasi, yaitu komunikator yang menggunakan media yang tepat untuk menyampaikan pesannya, dan audiens untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga, presentasi yang baik terjadi jika komunikator menggunakan media yang tepat untuk menyampaikan pesannya dan menginspirasi audiens untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah cara komunikator mempengaruhi mereka melalui media yang ditampilkan. Dan yang terakhir, presentasi yang buruk terjadi jika komunikator tidak mengoptimalkan penggunaan media
dan tidak menjelaskan pesan sehingga audiens tidak memahaminya. Selain itu, ada 3 komponen utama untuk presentasi ilmiah, yaitu media, komunikator, dan audiens. Selanjutnya, kita membahas tentang alur presentasi. Yang pertama diawali dengan pembuka. Pembuka harus mempunyai isi yang menarik, yang dimana ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk menyimak presentasi atau tidak. Yang kedua, isi. Isi presentasi adalah bagian yang paling signifikan yang harus Anda perhatikan. Sampaikanlah ide dari konten hebat hasil penelitian Anda, mulai dari pendahuluan, pemahaman akan permasalahan, dan metode penelitian dan analisis permasalahan. Yang terakhir, diakhiri dengan penutup. Tahap akhir ini adalah penutup yang baik yang berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 sampai ke-7 kita membahas tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan diajukan. Selain itu, kita juga membahas tentang sistematika proposal kegiatan yang berisi. Yang pertama, diawali dengan judul. Judul harus up to date, ada kebaruan, dan maksimal 15 kata atau frase. Dan tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi berisi halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab pertama, pendahuluan. Ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, bab kedua, gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima, bab ketiga, metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemaskan, dan sekaligus tahapan pekerjaan dalam penyampaian tujuan program. Yang keenam, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Berisi rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka harus menggunakan format American Psychological Association atau APA. Dan selanjutnya, kita membahas tentang urutan penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, observasi kegiatan. Dalam bagian ini, kita akan mencatat nama produk dan bahasa yang digunakan dalam komponen iklannya. Catat bahan dan biaya yang dibutuhkan, proses membuat, pengemasan, dan pemasarannya. Yang kedua, penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi didapatkan dari hasil observasi. Yang ketiga, menyusun proposal kegiatan. Menyusun proposal kegiatan sesuai dengan sistematika PKM 2023. Yang terakhir, presentasi proposal kegiatan. Presentasi berisi tentang isi proposal kegiatan yang dibuat menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyampaian materi dari pertemuan pertama sampai ke-7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.